Trunajaya menyerah. Kisah cerita Ki Cakraningrat jadi pesakitan di hutan Lodaya oleh perintah Trunajaya. Memang tidak dibunuh karena dia masih pamannya. Harapan Trunajaya, pamannya tadi mati dimakan binatang buas. Tetapi Cakraningrat selalu dalam keadaan selamat. Waktu itu ia sudah mendengar kalau Trunajaya sudah kalah perangnya oleh Sang Prabu Amangkurat. Dia bersiap-siap bersama anak istrinya berniat sowan kepada Sang Prabu, lalu berangkat dari Lodaya. Di tengah jalan bertemu dengan Tumenggung Jangrana, lalu saling berangkulan. Ki Jangrana berkata kalau diperintah untuk memanggilnya. Ketika berangkat malah saling berpapasan, sebab Jangrana meneruskan perjalanannya ke Gunung Sampura. Tetapi orang Makassar yang berada di sana sudah pergi ke Bali. Ki Jangrana lalu meneruskan ke Pasuruan, menetapkan ke Anggajaya jadi bupati di sana. Rakyat Pasuruan juga menerimanya. Ki Jangrana lalu kembali ke Pesanggerahan di Pajak, sedang Ki Cakraningrat sudah sowan ke Sang Prabu lalu bersujud dan menangis. Sang Nata berkata, "Adi, jangan menangis. Sekarang negara Sampang saya kembalikan kepadamu lagi. Tetapi Adi saya beri tugas, bujuklah Trunajaya di Gunung Antang sampai berhasil." Cakraningrat menjawab bersedia, lalu berangkat. Kala itu orang Madura dan orang Sampang sudah banyak yang menyerah kepada Adipati Cakraningrat. Jadi Cakraningrat sudah banyak balanya. Maka inilah kisah Trunajaya yang berada di Gunung Antang beserta para istrinya. Istri Trunajaya itu Putri Mataram, adik dari Sang Prabu Amangkurat, bernama Kleting Ungu dan Kleting Kuning. Waktu bedahnya negeri Mataram, kedua putri itu ditinggal di Kedaton, lalu diboyong ke Madura, diserahkan ke Trunajaya dijadikan istri. Putri yang sudah diperistri oleh Trunajaya adalah yang tua, bernama Raden Ayu Kleting Ungu. Raden Ayu Kleting Kuning akan dimadu dengan saudara tuanya itu, tetapi tidak mau, lebih baik mati saja. Waktu itu sang putri selalu menangis. Sudah 40 hari tidak makan nasi dan tidak minum air, serta menyalahkan ulah Trunajaya yang begitu tidak tahu diri. Cuma orang kecil memaksa diri menjadi raja, sekarang menemui kesengsaraan. Trunajaya juga telah menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada istrinya. Sang putri bicara lagi, "Jika Kakang Trunajaya mohon maaf karena sudah merasa bersalah, marilah kita sowan. Saya kira Kakang Prabu tidak sampai hati membunuh Kakang Mas Trunajaya. Pasti kasihan sama saya. Jika Kakang Mas tidak mau, saya akan sowan sendiri." Setelah mendengar itu, Trunajaya ikut menangis serta berkata, "Nimas, saya menurut niatmu, tetapi engkau menghadap terlebih dahulu. Serahkan mati hidupku serta mintakan maaf. Lalu saya segera menyusul." Tiba-tiba ada orang Madura datang serta membawa surat, utusan dari Adipati Cakraningrat. Surat sudah diterima dan dibaca oleh Trunajaya.
Isi surat memanggil Trunajaya. Tentang kesalahannya kanda sang Prabu, Ki Cakraningrat bersedia memintakan maaf. Atau jika sampai dijatuhi hukuman mati, Cakraningrat yang menanggung. Trunajaya sesudah membaca surat itu begitu senang hatinya. Ia merasa akan tetap bisa hidup. Lalu istrinya disuruh turun duluan, dinaikkan tandu, diiringi orang-orang Madura, abdinya Cakraningrat 16 orang. Abdinya sendiri sudah habis lari semua. Sang putri sudah turun dari gunung. Bala yang mengepung gunung terkejut melihat tandu turun dari gunung. Akhirnya tahu kalau itu Raden Ayu Trunajaya. Lalu cuma dilihat saja. Ki Cakraningrat juga ikut mengikuti sang putri. Sudah sampai di pesanggerahan, sang putri lalu bersujud kepada sang Prabu serta menangis. Terlalu banyak keluh kesahnya. Sang raja perlahan berkata, "Yai, sudahlah jangan menangis. Sudahlah, terima saja bahwa perjalanan hidupmu memang menjadi takdir Allah. Harus demikian itu. Terus suamimu sekarang ada di mana? Bagaimana niatnya sekarang? Kamu terus terang saja." Sang putri menjawab, "Kakang Prabu, Rai Paduka masih ada di atas gunung. Saya juga disuruh menyampaikan keinginannya untuk tobat. Tindakan yang sudah terjadi semoga Kakang Prabu ampuni. Sekarang masih menunggu perintah Paduka." Sang Nata lalu berkata kepada Ki Cakraningrat, "Adi Cakraningrat, engkau naiklah ke gunung, jemputlah si Trunajaya, terserah padamu." Cakraningrat siap melaksanakan tugas, lalu berangkat bersama balanya, diikuti Tumenggung Suranata. Sudah sampai di kaki gunung lalu utusan untuk naik. Setelah bertemu dengan Trunajaya, utusan memberitahu bahwa Cakraningrat sudah ada di bawah menunggunya. Trunajaya segera turun dari gunung beserta para pembantunya sebanyak 30 orang. Semuanya dengan tangan kosong. Senjata mereka sudah bongkok, sudah diangkat duluan. Setibanya di bawah gunung, Ki Cakraningrat merangkul leher Trunajaya serta berkata, "Tole, berhubung kamu kalah perang, sekarang kamu berniat berbakti kepada raja, sebaiknya memakai tanda, bukti bahwa kamu sudah kalah perang. Tunjukkan kesungguhanmu." Cakraningrat segera memberi isyarat kepada balanya. Trunajaya lalu dikerubut, segera diikat dengan kain cinde bersama ajudannya, seorang bernama Secagara. Ia juga sudah diikat. Trunajaya dan Secagara tidak berniat melawan, menurut saja. Cakraningrat berkata kepada Trunajaya, "Tole, jangan khawatir. Jika ada amarah dari sang neta kepadamu, biarlah saya yang menghalangi." Trunajaya menjawab, "Paman, saya serahkan sesuai dengan keinginan paman, sebab semua adalah hasil kejahatan saya." Cakraningrat lalu berangkat dari situ dengan membawa Trunajaya. Utusan mendahului untuk memberitahu kepada sang Prabu jika Trunajaya sudah dibawa dalam ikatan atau bebandan. Sang Nata setelah mendengarnya begitu senang, lalu berkata bisik-bisik kepada para abdi perempuan,
memerintahkan untuk menghibur Raden Ayu Trunajaya agar dibawa pergi dari pesanggerahan. Abdi melaksanakan perintah. Sang Nata lalu memberi perintah kepada Amral dan para bupati agar membuat pagar betis di jalan untuk memberi hormat pada kedatangan Trunajaya. Balanya para bupati dan bala kompeni sudah berbaris dalam pagar betis sepanjang lorong yang akan dilewati Trunajaya. Trunajaya pun datang, lalu memberi penghormatan. Bunyi tembakan senjata api, dentuman meriam berulang-ulang, gamelan bertalu-talu, serta tambur berdentang-dentang seperti mengarak pengantin. Trunajaya pucat wajahnya. Dalam batin ia sangat menyesali atas segala kesalahannya, tercermin pada matanya. Setibanya di depan Sang Nata, duduk menunduk. Sang Nata berkata, "Adi Trunajaya, selamat datang, majulah dudukmu." Trunajaya menyembah, melaksanakan perintah raja. Sang Nata berkata, "Adi Trunajaya, penuhilah kaul saya. Berhubung kaul saya hanya satu, artinya yang dahulu dan sekarang sama saja. Dulu aku pernah berjanji apabila sudah sampai saatnya, situasi sudah aman dan sejahtera, saya di dalam, engkau di luar. Artinya saya sekedar jadi raja saja, sedang yang mengatur roda pemerintahan di tanah Jawa. Aku serahkan kepadamu. Sekarang terimalah. Terserah padamu, supaya segera terpenuhi kaul saya." Tetapi Trunajaya tidak mau menerima. Perintah raja sampai 3 kali, tetapi Trunajaya tetap tidak mau menerima, berdiam diri saja. Pangeran Silarong berkata, "Trunajaya, mengapa menolak kasih seorang raja? Kalau kamu terah perwira mesti mau menerima, kecuali kalau terah orang bidak, bederakan atau hina dina, tentu tidak mau menerima. Dan di mana ada orang mulia hati yang ingkar janji?" Trunajaya menyembah, lalu menerima penyerahan sang Prabu itu. Sang Nata berkata lagi kepada para bupati, "Hai anak-anakku, bupati semua, jadilah saksi bahwa kaul saya sudah terpenuhi. Tanah Jawa sudah diterima oleh Adi Trunajaya." Sang Nata lalu berkata kepada Trunajaya, "Adi Trunajaya, tinggal satu kaul saya. Sekarang lunasilah pula. Ketika saya ada di negara Tegal, saya punya nadar. Keris saya, Kiai Belabor ini, tidak akan saya ganti kerangkanya sebelum saya rangkakan di dadamu." Para bupati setelah mendengar panggilannya, tanggap semua. Trunajaya lalu dipapah, didekatkan di dekat sang Prabu. Sang Nata turun dari tahtanya serta mencabut kerisnya, lalu menikam Trunajaya. Dada tembus sampai ke punggung, darahnya menyembur. Para bupati beramai-ramai ikut menghujamkan keris mereka masing-masing. Demikian para abdi yang duduk di dekatnya. Mayat Trunajaya hancur tercabik-cabik. Sang Nata memberi perintah, "Anak-anak bupati semua, makanlah hati si Trunajaya." Para bupati segera membagi hati Trunajaya. Masing-masing mendapatkan sebesar kuku hitam saja. Lalu mereka telan mentah-mentah.
Sang Nata lalu memerintahkan pembantu Trunajaya yang bernama Secagara untuk ditanya, "Sekarang Panembahan Kajoran ada di mana?" Dijawab bahwa Panembahan Kajoran pergi ke Sonya Sirna. Ki Secagara tadi minta untuk ikut bela mati terhadap gustinya. Lalu ia mati dibunuh juga. Ki Tumenggung Jagarana dan Tumenggung Anggajaya datang dari Pasuruan, lalu diperintah untuk ikut menusuk sisa bangkai Trunajaya, serta melumurkan darah Trunajaya ke badannya. Sesudah itu kepala Trunajaya dipotong dan diletakkan di bawah dampar dekat kaki Sang Prabu. Sang Prabu lalu ke pesanggerahan kepala Trunajaya dibawa serta. Semua abdi perempuan diperintahkan untuk keset, membersihkan kaki di kepala Trunajaya. Setelah pagi kepala tadi lalu diperintahkan untuk dideplok, dilumpang hingga hancur lebur. Raden Ayu Trunajaya setelah mengetahui suaminya dibunuh secara sadis, mengumpat-umpat Sang Prabu. Karena Trunajaya sudah bertobat, tetapi tetap dibunuh. Ia menangis sejadi-jadinya. Sang Nata lalu membujuk adiknya. Beliau sanggup memberi gantinya. Raden Ayu Trunajaya menurut dengan Sang Prabu.